You wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini, admin akan membahas Uzumaki Boruto episode yang ke-215 full pembahasan. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja. Tapi kalau kalian suka dengan pembahasan anime, spoiler, maka mohon bantuannya dengan cara subscribe dan follow admin di Instagram. Oke, kalau sudah kita langsung saja gaskan. Oke, di sini yang pertama diperlihatkan Otsutsuki Ishiki setelah melihat Kashin Koji kabur. Dia tidak punya waktu untuk mengejarnya. Dia langsung saja gaskui ke desa Konoha. Tidak berselang lama, Otsutsuki langsung berteleportasi kemudian berada dan melayang di atas desa Konoha. Ino kemudian memberikan sinyal cakra. Sinyal cakra ini merupakan cakra yang sangat dahsyat dan juga berbahaya. Dan itu dilaporkan kepada Uzumaki Naruto. Dan Hokage ke-7 juga memberikan perintah kepada unit pertahanan desa Konoha untuk mengevakuasi warga Konoha karena Otsutsuki Ishiki sudah ada di sana. Di atas langit, Otsutsuki Ishiki berkata bahwa meski Byakugannya membuatnya bisa melihat menembus dinding, tapi itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sangat tidak efisien. Pasukan kepolisian sudah mulai mengevakuasi para penduduk, dikatakan kepada Shikamaru. Dan di sana, Shikamaru juga memberikan perintah darurat kepada seluruh ninja atau warga desa Konoha bahwa hanya Hokage ke-7 dan Uchiha Sasuke yang akan menangani Otsutsuki tersebut. Dan tidak ada yang boleh terlibat di dalamnya. Hokage ke-7 langsung bergegas ke sana. Tapi Boruto memanggil namanya dan ingin ikut sepertinya. Tapi Hokage ke-7 mengatakan, "Jangan membuatku mengatakan hal yang sama. Kau harus mengungsi dengan yang lain, Boruto." Hokage ke-7 tidak punya waktu meladeni Boruto dan berdebat dengannya. Hokage langsung saja keluar, kemudian menuju kepada arah Otsutsuki. Di sana, sepertinya kecepatan dari Ishiki sudah sampai dan bertanya kepada para ninja desa Konoha. Dia sedang mencari Kawaki dan di mana dia berada saat ini. Tapi para ninja desa Konoha yang mengevakuasi warga tersebut tidak boleh ikut campur katanya, dan dia tidak menjawab pertanyaan dari Ishiki. Langsung saja dihantam, teman-teman. Ishiki berkata bahwa maaf, aku sedang buru-buru. Aku ingin jawaban sekarang juga, atau warga sipil akan menjadi korban berikutnya. Ninja itu berkata bahwa kami tidak diberitahukan apapun tentang hal itu. Ishiki berkata, "Oke, aku akan menghargai bahwa kau tidak membuang waktuku. Cukup tunjukkan padaku orang yang mengetahui hal itu." Dari perintah Hokage ke-7, Sai dan para Anbu mengevakuasi warga dan juga termasuk Kawaki akan dibawa ke tanah operasi yang tidak terpakai. Dan itu tidak terdaftar di dalam dokumen desa manapun. Dan ada kemungkinan kecil bahwa shinobi kita tidak mengetahuinya. Shikamaru juga mengajak Amado ikut bersamanya mengungsi. Karena Shikamaru mengatakan bahwa orang yang berkhianat sepertimu pasti akan dibunuh oleh Ishiki. Tapi Amado memberikan penjelasan lanjutan bahwa dia lupa mengatakan tapi Ishiki mempunyai Byakugan. Dan itu akan menonjol jika kita berada di bawah tanah, kata Amado. Tapi Sai memotongnya bahwa, tapi fasilitas itu sudah dilindungi dari kemampuan mata seperti itu, dan kau tidak perlu khawatir. Amado menerima tawarannya, dan di sana juga Sasuke dimintai tolong kembali oleh Shikamaru bahwa kami akan bergantung pada kalian berdua, dan kami selalu merepotkan kalian berdua. Dan pada akhirnya kata Shikamaru, itu tidak bisa dihindari, karena beban kali ini sungguh luar biasa beratnya. Shikamaru juga mengajak Boruto mengungsi,
dan tidak menambah beban Uchiha Sasuke dan Uzumaki Naruto. Tapi Sasuke berkata kepada Shikamaru bahwa aku akan berbicara sebentar kepada Boruto. Oke, pindah ke momen baku hantam. Di sana, Hokage ke-7 langsung saja bertemu dengan Ishiki dengan cepatnya. Sebelum dia melancarkan serangannya, Ishiki mengatakan bahwa sungguh mengejutkan. Tidak kusangka kau bisa lolos dari jutsu segelku. Hokage ke-7 yang pertama kali melihat wujud dari Otsutsuki Ishiki tidak begitu terkejut karena penjelasan Amado sebelumnya sudah sangat detail. Kemudian pindah ke ruangan Hokage di mana Sasuke dan Boruto berbicara. Uchiha Sasuke berkata jujur bahwa dengan kekuatannya berdua bersama Naruto, mustahil dia bisa mengalahkan makhluk itu. Tapi situasi sekarang, itulah kenyataannya, kata Sasuke. Dan aku dengar tentang apa yang terjadi di dalam pertarungan melawan Boro sebelumnya. Sarada berkata tentang dirimu. Kau mengalami perubahan dan mengalahkan dia dengan kekuatan yang hebat. Boruto berkata, pada saat itu aku tidak sadar. Aku tidak ingat apapun dan situasinya seperti apa. Yang bergerak dan bertarung dengan tubuhku bukanlah diriku saat itu, kata Boruto. Dan menurut penjelasan Amado, diriku pada saat itu dikuasai oleh Momoshiki. Pada saat aku sadar, Boro telah hancur berkeping-keping. Itu sungguh kekuatan yang gila, kata Boruto. Tapi jika saja aku bisa mengendalikan kekuatan itu, Sasuke memotongnya. Proses ekstrak dari karmanya mungkin sudah cukup jauh saat itu. Yang artinya, kau mungkin akan mulai tidak menjadi dirimu di masa-masa yang akan datang. Boruto kemudian berkata, pikiran tentang mati di dalam pertarungan membuatku takut. Tapi, aku sudah bersiap untuk itu seperti ninja yang lain. Hanya saja, kata Boruto, jika tubuhku sudah diambil alih oleh Momoshiki dan aku tidak menjadi diriku sendiri, apa yang mungkin aku lakukan pada semua orang? Itulah yang membuatku takut, kata Boruto. Kemudian pindah ke momen baku hantam. Di sana Otsutsuki Ishiki berkata bahwa dia tidak menyangka melihat wajah Hokage kembali dan tidak menyangka bahwa Boro gagal dalam menjaga misinya. Kemudian Hokage ke-7 berkata, tentu saja karena kami punya shinobi yang hebat di sini. Dan jika kau takut, silahkan pulang ke rumah, kata Hokage. Tapi Ishiki lagi-lagi mencari Kawaki. Hokage berkata, lupakan saja dia, dan mari kita lanjutkan sampai di mana kita saat itu. Dan kita akan akhiri semuanya, sekali dan untuk selamanya. Di sana Ishiki tidak gentar dengan gertakan Hokage ke-7. Ishiki berkata bahwa, oke, kita langsung saja gaskan. Di sana, Ishiki sebelum melancarkan serangannya, dia sepertinya merusak beberapa bagian dari desa Konoha. Seperti menghancurkan gedung-gedung, membuat luka-luka warga Konoha. Di sana, Hokage ke-7 kaget dan berteriak, sembari menyuruh Ishiki berhenti melakukan hal itu. Tapi Ishiki berkata bahwa dia akan berhenti melancarkan serangannya kepada desa Konoha setelah kalian memberikan Kawaki kepadaku. Hokage langsung saja melancarkan tinjunya. Ishiki meleset, kemudian menendang wajah Hokage bertubi-tubi. Sembari melancarkan serangannya, Ishiki langsung saja menghantam tubuh Hokage ke-7 sampai terpental jauh. Di sana Ishiki langsung saja melancarkan serangan kaki kanannya kepada Hokage ke-7. Tapi Uchiha Sasuke langsung saja muncul, kemudian menggunakan jutsu Rinnegan matanya dan bertukar tempat dengan Otsutsuki Ishiki. Sampai Otsutsuki Ishiki berkata, dasar Rinnegan sialan. Hokage ke-7 berkata, kau terlambat Sasuke. Sasuke berkata, maaf, aku harus menyiapkan diriku terlebih dahulu. Hokage ke-7 kaget mendengarkan perkataan Sasuke, bahwa dirinya tidak seperti biasanya dan kelihatan sedikit gugup. Kemudian Ishiki berkata, ternyata kalian belum menyerah juga ya. Apakah kalian lupa bagaimana aku menghajar kalian sebelumnya? Setelah mengatakan itu, Sasuke langsung melancarkan serangannya dan menyuruh Naruto untuk melemparkan senjata apapun
baik itu shuriken maupun kunai, apa saja, kata Sasuke. Sembari Sasuke melancarkan serangannya, Hokage ke-7 melemparkan kunai kepada Sasuke. Ishiki kemudian melompat ke atas. Kemudian Ishiki mengeluarkan jutsu Sukuna Hikonanya, yaitu menyusutkan semua benda-benda termasuk shuriken yang dilempar oleh Uzumaki Naruto. Tapi di sana Ishiki mengatakan, "Apa yang mau kau lakukan, Uchiha?" Sasuke melemparkan sebuah pedangnya kepada Ishiki. Tapi di sana Ishiki mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan akan sama saja. Tapi di sana Ishiki kaget karena pedang yang dilemparkan oleh Sasuke ternyata tidak bisa dinyusutkan. Sampai di sana pedang itu ternyata adalah Bunshin yang berubah menjadi tubuh asli Boruto yang dipenuhi dengan segel karma. Boruto kemudian melancarkan serangannya. Hokage ke-7 kaget melihatnya bersama Ishiki. Sasuke berkata, jutsunya bisa menyusutkan apa saja, kecuali makhluk hidup. Itulah yang didapatkan oleh Amado sebelumnya. Sebelum Sasuke membawa Boruto untuk melawan Ishiki, Sasuke sempat berpesan kepada Boruto bahwa ketika Momoshiki mengambil kesadaranmu, maka jangan takut. Aku berjanji sebagai gurumu. Aku akan menghentikan dirimu dengan seluruh kekuatanmu, meskipun aku harus membunuhmu, Boruto. Itulah yang aku persiapkan sebagai gurumu, karena Naruto tidak akan melakukan hal itu padamu. Sembari di sana Boruto mengeluarkan sebuah ikat kepala ninja yang dimiliki Sasuke saat kecil. Saat itu kata Boruto, ketika kita akan menyelamatkan ayahku dari Momoshiki, kau meminjamkan pelindung kepalamu, bukan? Maka aku akan memakainya saat melawan Ishiki. Sasuke berkata, itu sangat berharga, dan sebaiknya kau mengembalikannya langsung padaku nanti. Ishiki kemudian merendahkan Boruto, bahwa apa yang bisa dilakukan bocah seumuran sepertimu. Tapi di sana serangan Boruto sepertinya bukan serangan jutsu. Tapi di sana Boruto membuka portal dimensi, kemudian membawa Otsutsuki Ishiki ke dimensi yang berbeda dengan desa Konoha. Hokage kaget melihatnya, bahwa jutsu yang dilakukan oleh Boruto sama seperti yang dilakukan Jigen padanya sebelumnya. Sasuke berkata kepada Naruto, itulah apa yang aku persiapkan sebelumnya, dan kita harus mengikuti cakra Boruto sekarang. Di sini yang selanjutnya diperlihatkan, ketika Boruto tiba dengan Ishiki, bahwa kekuatan yang digunakan oleh bocah ini merupakan kekuatan dari Otsutsuki Momoshiki. Tidak berselang lama, Hokage dan Uchiha langsung datang ke tempat Boruto. Boruto kemudian berkata kepada ayahnya, bagaimana menurutmu? Apakah aku sudah lumayan dalam melakukan ini tanpa latihan? Kau bisa bertarung dengan bebas di sini, bukan? Hokage berkata, dasar bodoh, kau bisa saja melakukan kesalahan dan mati. Tapi Boruto berkata, yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengalahkan dia, meskipun mengatakannya lebih mudah daripada melakukannya, kata Boruto. Ishiki kemudian merendahkan makhluk bumi dengan perkataan rendahan, dan pasti kalian akan menyesalinya. Tidak berpikir lama, Ishiki langsung melancarkan serangannya menuju ke arah Boruto. Hokage ke-7 langsung saja menghadangnya. Tapi sayang sekali, kecepatannya melampaui kecepatan dari Hokage ke-7. Boruto kemudian diangkat ke atas dan dicekik di udara oleh Otsutsuki Ishiki. Kemudian Ishiki berkata kepada Boruto, sang penerima Momoshiki, yaitu wadahnya. Sepertinya perkembangan Otsutsuki sudah lebih jauh dari perkiraanku. Dan berapa banyak karma yang masih tersembunyi, tunjukkan semuanya padaku, kata Ishiki. Di sana Sasuke langsung saja tiba di hadapan Ishiki. Dengan menggunakan jutsu pertukaran rinengan matanya, Boruto kemudian berada di tempat Hokage ke-7 berada. Kemudian Sasuke melancarkan Chidori kepada Ishiki. Hokage ke-7 berkata kepada Boruto, cepatlah kau lari Boruto, jika tidak dia akan membunuhmu. Ishiki kemudian berkata, tidak kusangka aku akan terganggu oleh dirimu Uzumaki Boruto, dan itu membawaku ke tempat yang tidak kuketahui. Tapi aku akan mudah kembali ke desamu dengan ruang waktu milikku. Tapi sebelum itu,
akan kuakhiri permainan kejar-kejarannya di sini, kata Isshiki. Dan aku akan membunuh kalian bertiga, di mana tidak ada halangan lagi. Jika aku membunuh Hokage dan Uchiha sebelumnya, mungkin para penduduk akan dengan rela menyerahkan Kawaki. Di sana Hokage ke-7 sangat marah mendengarkan perkataan Otsutsuki Isshiki. Sembari mengaktifkan mode cakra Kyuubi-nya, Hokage berkata, "Jangan meremehkan kami. Kau tidak akan bisa semudah itu mengalahkanku." Jadi, itulah pembahasan tentang Uzumaki Boruto, episode yang ke-215, part yang kedua. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian follow admin di Instagram dan mendapatkan informasi selanjutnya seputar Uzumaki Boruto. See you next time, see you next video, bye-bye.